Part ketiga pada materi aspek ergonomi akan kita lanjutkan pada pembahasan prinsip kognitif. Prinsip kognitif di sini terkait dengan hal-hal yang melibatkan kognisi kita gitu ya. Adanya standarisasi. Ketika segala sesuatunya itu ada standar, maka kita tidak perlu lagi, ya kan? Kita tidak perlu lagi berpikir bahwa oh ya ini seperti ini, maka saya harus menjalankan dengan cara seperti ini, ya kan? Tidak perlu lagi ada proses pembelajaran ulang dan ulang. Kemudian membuat stereotip. Ya, stereotip pada akhirnya ketika seseorang sudah memiliki stereotip terhadap sesuatu, maka ya dengan mudah akan dijalankan, dengan mudah orang akan memahami oh ini cara kerjanya seperti ini. Menghubungkan aksi dengan persepsi. Ya, what you see is what you get. Menghubungkan aksi dengan persepsi. Persepsinya kita seperti apa, aksinya nanti bagaimana, itu perlu kita pertimbangkan, perlu kita kemudian persiapkan. Mempermudah pemaparan suatu informasi, bahwa informasi ya sebaiknya diberikan dengan gamblang, diberikan dengan tepat, diberikan dengan lebih informatif gitu. Kemudian menjanjikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan image atau gambaran yang jelas. Karena hal-hal ini gitu, hal-hal ini menjadi pertimbangan yang kemudian akan membantu pengguna ketika mengakses sebuah produk, sebuah aplikasi, sebuah antarmuka. Membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain. Untuk hal-hal yang sifatnya penting, untuk hal-hal yang sifatnya perlu diperhatikan. Membuat pola atau patterns. Ingat, seseorang manusia itu lebih mengingat pola gitu ya, dibanding dengan sebuah angka atau informasi-informasi yang lain. Maka ketika pola atau patterns-nya itu jelas dan mungkin itu konsisten gitu kan, itu akan membantu pengguna ketika mengakses sesuatu. Memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan. Stimulan pada akhirnya menjadi aspek yang bisa menarik atau memancing gitu seorang pengguna dalam mempersepsikan sesuatu. Memberikan umpan balik secara tepat atau seketika, karena ini akan membantu. Ingat prinsip dari human factor yang sebelumnya pernah kita bahas. Oke. Selanjutnya adalah pencahayaan. Nah, ya tadi pencahayaan menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Kalau ya di stasiun kerja saja gelap, maka kita tidak akan dengan mudah mengakses segala sesuatu. Pada intinya kan seperti itu. Tujuan dari pencahayaan gitu, menghindarkan user dari cahaya terang yang langsung ataupun pantulannya. Maka ketika membuat stasiun kerja, maka perhatikan juga bagaimana pencahayaan itu akan datang atau akan membantu sebuah proses kerja dari si user dengan sebuah stasiun kerjanya. Memperoleh keseimbangan antara kecerahan atau brightness dari layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan user. Ini perlu kita perhatikan. Terkait dengan pencahayaan tadi, pencahayaan ini datangnya dari mana? Biasanya ini diakses di mana gitu kan? Sehingga dalam merancang, nah ini keterkaitannya dengan perancang antarmuka, maka kita juga perlu memperhatikan juga brightness-nya seperti apa gitu. Kalau ini oke lah, ini diakses oleh seorang pengguna dengan brightness yang normal gitu. Ya kalau itu normal. Kalau lagi di tempat di outdoor gitu dengan cahaya matahari yang mungkin agak lebih kuat gitu, maka sebaiknya seperti apa? Maka ya ketika merancang sebuah antarmuka antara sebuah background dengan sebuah tulisan misalkan atau sebuah objek, ya berarti kita harus memperhatikan juga gitu kan, kira-kira komposisi warnanya seperti apa yang baik, sehingga itu akan membantu user ketika mengakses sebuah stasiun kerja, aplikasi, antarmuka, dan sebagainya tadi. Menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, jangan sampai itu malah menyilaukan gitu ya. Memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan
layar tampilan. Nah, ini tadi adalah mengenai tujuan dari pencahayaan sebuah antarmuka atau sebuah produk atau sebuah desain ruang kerja gitu ya. Yang kemudian ini akan membantu dalam aspek ergonomis tadi. Sedangkan sumber cahaya sendiri gitu, ada cahaya langsung dan ada cahaya tidak langsung. Cahaya langsung itu ya berasal dari matahari yang menerobos masuk, bisa lewat jendela atau ketika kita sedang tadi di luar outdoor dan seterusnya, kita bisa mengakses mobile kita gitu misalkan, cahaya matahari langsung mengenai device kita. Atau sumber cahaya buatan, misalkan ada bola lampu, kemudian ketika kalian misalkan bekerja pada sebuah stasiun kerja ada lampu belajar, ya kan. Sedangkan cahaya tidak langsung itu biasanya berupa pantulan, ya kan, berupa pantulannya bisa dari tembok atau partisi, ada langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitarnya, bagian atas dari meja yang digunakan, pakaian yang digunakan oleh operator, itu juga mempengaruhi, kurang lebih seperti itu. Nah, selain tentang cahaya tadi, yang lain yang perlu diperhatikan, karena tadi gangguan itu bisa mempengaruhi, selanjutnya adalah gangguan suara gitu ya. Gangguan suara ini mendistraksi jelas gitu. Pada sebuah ruangan gitu biasanya ada hal-hal yang kemudian secara tidak sengaja itu akan mengganggu. Misalkan suara AC, kadang suara AC ada ya yang sedikit agak keras gitu sehingga itu mengganggu. Ada orang yang kemudian terganggu dengan suara itu, bisa jadi juga tidak. Suara komputer biasanya ada desis-desis gitu ya. Suara manusia, hiruk-pikuk terlalu ramai, suara speaker dan selanjutnya. Nah, gangguan ini gitu ya, akan nampak jika suara yang terjadi itu relatif besar bagi user. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau itu memang sudah agak besar dan mengganggu desaunya itu gitu, itu akan mengganggu gitu, noise gitu. Noise-nya itu akan mengganggu oleh si user. Tapi kadang juga noise itu antara orang satu dan orang lain mungkin bisa tidak sama gitu ya, bisa jadi juga. Tetapi ada standar lah ya, ada standar bahwa pada desibel tertentu noise itu akan mengganggu gitu. Maka ya itu juga harus diperhatikan. Ketika suara-suara itu, ketika noise itu kemudian mengganggu, hal itu akan mengakibatkan user mudah terganggu, mudah terdistraksi, sehingga di sini tingkat stresnya menjadi meningkat, konsentrasinya bisa jadi menurun. Maka cara mengatasi ya menutup telinga dengan rapat gitu, dalam artian di sini ya dengan cara menulihkan diri atau mungkin dengan alat bantu, misalkan dengan menggunakan headset atau semacamnya, atau memasang peredam suara gitu ya di sekitar situ, sehingga ya kalau di sebuah misalkan nih bekerja pada sebuah stasiun radio gitu kan, maka seorang penyiar ya dia menggunakan headset gitu, atau di sebuah studio rekaman ya di situ pasti ada peredam suara untuk membantu kebisingan itu gitu kan. Karena hal-hal yang seperti itu tadi, polusi cahaya, polusi suara, polusi udara, itu akan mengganggu kinerja seorang user ketika mengakses sebuah peralatan kerjanya, yang pada akhirnya produktivitasnya akan terganggu, produktivitasnya menurun, kemudian tingkat stresnya bisa jadi akan bertambah, kurang lebih seperti itu. Sehingga hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi stasiun kerja gitu ya. Kalau hal-hal tadi yang kita bahas sebelumnya tidak diperhatikan, bagaimana sebuah kursi ini sebaiknya dipersiapkan, bagaimana meja ini sebaiknya, ya kan, tingginya seperti apa, tata letaknya seperti apa, ada hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi kesehatan dari seorang user. Radang persendian ya, kalau kursinya nggak enak, encok akan ada encok gitu, penyakit gula, diabetes karena kurang gerak tadi, dan seterusnya. Berat badan yang berlebihan
Ya karena nggak ada gerak, darah tinggi, stres, merokok, kehamilan, menopause, umur yang semakin bertambah, kondisi fisik yang jelek. Hal-hal seperti ini eh entah karena apa ya, entah karena aspek ergonomisnya tadi tidak mendukung atau memang sudah ada bakat dari awal, tetapi hal-hal ergonomis yang tadi tidak mendukung itu bisa memicu gitu ya, bisa memicu penyakit-penyakit yang mungkin sifatnya itu hanya sekedar carrier gitu, tapi ketika tadi terpicu oleh aspek ergonomis yang tidak bagus, ya itu bisa akan muncul dan kemudian menjadi sebuah um, apa ya, masalah, dan lama kelamaan ya bahaya gitu kan. Sehingga di sini aspek ergonomis kemudian perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan, dipersiapkan dengan baik untuk sebuah produk, untuk sebuah stasiun kerja, untuk sebuah aplikasi, untuk sebuah antarmuka. Karena hal-hal itu bisa mempengaruhi pengguna ketika menggunakan segala sesuatu. Karena hal itu dapat mempengaruhi seorang pengguna ketika menggunakan sesuatu. Oke, itu tadi adalah aspek ergonomis yang kemudian mempengaruhi dalam hal perancangan sebuah produk gitu ya. Bahwa kita perlu memperhatikan aspek ergonomis dengan baik supaya hal-hal yang terkait dengan kinerja, baik itu tadi lingkungan fisik, dalam stasiun kerja atau dalam sebuah produk atau sebuah aplikasi atau bahkan sebuah antarmuka, itu bisa didukung dengan baik, yang pada akhirnya sebuah produk akan menjadi lebih usable gitu, akan lebih berguna, dan kemudian pada akhirnya akhir sebuah user friendly adalah sebuah kenyamanan. Dan ketika sebuah produk itu menjadi berguna dan nyaman, maka sebuah produk itu kita bisa katakan menjadi berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.